Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan 6.2.12 mengenai teorema Darboux pada buku Robert G. Bartle dan Donald R. Serban. Video ini disusun tentang kuliah menganalisis real dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rusilfa Hasanah MPD. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Welcome to my channel. This is me, Nurul Azmi, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teorema Darboux. Bunyi teorema Darboux, jika fungsi f dapat diturunkan pada I selang tertutup a, b, dan jika k adalah suatu nilai antara f aksen a dan f aksen b, maka ada paling tidak satu nilai pada titik c dalam a, b, sedemikian sehingga f aksen c sama dengan k. Kita lihat dari grafik di mana C itu elemen A dan B, maka F aksen C sama dengan K. Jadi beginilah grafik teorema Darboux, di mana ada titik C elemen AB, sedemikian sehingga F aksen C sama dengan K. Mari kita buktikan. Misalkan bahwa K lebih besar daripada F aksen A, lebih kecil daripada F aksen B, didefinisikan G pada I sebagai Gx sama dengan Kx dikurang Fx untuk X elemen I. Jika G kontinu, maka persamaan memiliki nilai maksimum pada I. Apabila G aksen sama dengan K dikurang F aksen A lebih besar daripada 0, maka kita ikuti lema 6.2.11 yang A. Bunyinya, maka ada bilangan delta lebih besar daripada 0 sehingga Gx lebih besar daripada A untuk setiap X elemen I, dengan X lebih besar daripada A lebih kecil daripada A tambah delta, bahwa maksimum dari G itu tidak terdapat pada titik X pada titik X sama dengan A. Dengan cara yang sama kita buat juga G aksen B, yaitu sama dengan K dikurang F aksen C lebih besar daripada 0. Berdasarkan lema 6.2.11 yang B, maka terdapat bilangan delta lebih besar daripada 0 sehingga Gx lebih besar daripada Gb untuk setiap X elemen I, dengan X lebih besar daripada B dikurang delta lebih kecil dari B, bahwa maksimum tidak terjadi pada X sama dengan B. Jadi nilai maksimum G tidak tercapai baik di A maupun di B. Oleh karena itu, G mencapai maksimum pada C dalam C elemen AB. Maka dari teorema 6.2.1 kita dapatkan bahwa G aksen C sama dengan 0. Jadi G aksen C sama dengan K dikurang F aksen C, sehingga F aksen C sama dengan K. Baiklah adapun ini penjelasan teoremanya. Misalkan bahwa K itu tadi lebih besar daripada F aksen A dan lebih kecil daripada F aksen B, di mana Gx itu sama dengan Kx dikurang Fx. Adapun turunan dari Gx itu menjadi G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A. Nah, tadi G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A lebih kecil daripada 0. Kenapa dia itu lebih kecil daripada 0? Nah, kita lihat dari sini. Bahwa F aksen itu K itu lebih besar daripada F aksen. Ini pasti kan lebih kecil daripada 0. Maka di mana Gx1 itu lebih kecil daripada Ga, di mana X1 elemen AB. Kita lihat dari grafik. G
Gx1 itu lebih kecil daripada GA, di mana X1 itu elemen AB. Nah, maka G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A lebih kecil daripada 0. Sekarang kita yang B. Nah, begitu juga. Dengan cara yang sama, G aksen B sama dengan K dikurang F aksen B lebih besar daripada 0. Maka, kenapa lebih besar daripada 0? Lihat dari sini. K lebih kecil daripada F aksen B, maka nih pasti lebih besar daripada 0. Di mana X2 itu lebih kecil daripada XB. Nah, X2 itu lebih kecil daripada di mana X2 itu elemen A, AB. Maka di mana G tidak maksimum di A, B dan C maksimum, dan C itu elemen A, B. Maka menurut teorema 6.2.1, G aksen C sama dengan 0. Kita masukkan G aksen C itu sama dengan K dikurang F aksen C sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi, F aksen C sama dengan K. Baiklah, 6.2.13 yaitu contoh. Kita masuk ke dalam contohnya. Fungsi G memetakan negatif 1,1 ke R didefinisikan sebagai Gx sama dengan 1 untuk X lebih besar daripada 0, lebih kecil atau sama dengan 1. 0 untuk X sama dengan 0, negatif 1 untuk X lebih besar atau sama dengan negatif 1, lebih kecil daripada 0. Apa katanya? Yang merupakan pembatasan dari fungsi signum. Jelas gagal memenuhi intermediate value property pada interval negatif 1,1. Dengan demikian, teorema Darboux tidak memiliki fungsi f sedemikian sehingga f aksen x sama dengan gx untuk semua x elemen 1,1. Dengan kata lain, G bukanlah turunan pada negatif 1,1 dari fungsi manapun. Jadi maksud dari contoh 6.2.13 itu ialah pada fungsi interval negatif 1,1 maka pasti terdapat titik antara negatif 1 dan 1, yaitu angka 0. Sementara pada fungsi G, jika X sama dengan 0 itu hasilnya 0. Sementara turunan dari Gx itu sama dengan 0. Itu nggak ada, dan syarat teorema Darboux tidak itu saat Gx harus sama dengan K. Maka fungsi Gx gagal memenuhi teorema Darboux. Kemudian penjelasan materi saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mempunyai sebuah pesan kepada teman-teman. Belajar sungguh-sungguh, pantang menyerah, dan jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.